Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya lancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai seorang pria bernama Lios baru sadar dari pingsannya. Dia pun menyalakan sebuah CD yang diletakkan di depan TV-nya. Begitu menyala, muncullah rekaman yang menunjukkan seorang pria bernama Hector menyapanya, di mana sebelumnya si Hector menyuntikkan racun ke leher si Lios, dan si Hector mengatakan efek dari racun itu akan membuat si Lios susah bernapas serta detak jantungnya akan melemah hingga dia akan meninggal dunia karena waktu hidupnya tinggal 1 jam. Ternyata alasan si Hector melakukan itu karena sebelumnya si Lios melenyapkan seorang bandar besar bernama Don Kim. Selesai menonton, si Lios pun kesal lalu menghancurkan barang-barang di rumahnya. Setelah itu dia keluar rumah. Sambil ngebut, dia menelepon pacarnya bernama Eva, tapi yang menjawab hanya pesan suara. Dia pun meninggalkan pesan supaya si Eva nanti menelepon balik. Setelah itu dia menelepon temannya seorang dokter, tapi yang menjawab adalah sekretaris si dokter yang memberitahu kalau si dokter sedang berada di luar kota saat ini. Mau tak mau, si Lios kembali menitip pesan supaya si sekretaris menyampaikan pada si dokter supaya menghubungnya. Selesai menelepon, pandangan si Lios mulai kabur serta detak jantungnya makin melepah. Tapi dia semakin tancap gas hingga pandangannya kembali normal. Setelah itu dia menelepon temannya bernama Kylo. Dia meminta si Kylo membantunya mencari keberadaan si Hector, dan si Kylo langsung mengokekannya. Singkat cerita, si Lios masuk ke sebuah bar lalu menginterogasi salah seorang bandar kecil, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena pria tersebut tidak pernah ketemu dengan si Hector. Setelah itu si Lios melanjutkan pencariannya hingga di tengah jalan dia menerima telepon dari si Hector yang mengejeknya kenapa belum mati. Dengan marah si Lios mengatakan kalau dia akan memburunya sampai dapat, lalu mematikan teleponnya karena si dokter meneleponnya. Di sini si Lios langsung menceritakan kalau saat ini dia diracuni semacam bahan sintetis Cina. Si dokter pun bertanya gejala apa yang dirasakan si Lios saat ini. Si Lios pun menjawab kalau dia merasakan dadanya seperti ditusuk-tusuk dan penglihatannya kabur. Dari seberang telepon, si dokter menyuruh si Lios untuk terus bergerak karena adrenalinnya akan membuatnya tetap hidup. Karena menurutnya racun yang disuntikkan sangat mematikan, dan satu-satunya cara untuk memperlambat penyebarannya adalah dengan menjaga adrenalin terus-menerus supaya darahnya terus terpompa. Jika dia berhenti, maka dia akan dead. Film berlanjut, si Lios menemui seorang bos besar bernama Carlito di apartemennya. Di sini si Carlito sudah tahu apa yang dialami si Lios saat ini dan memujinya karena masih hidup. Si Lios pun minta bantuan si Carlito mencari penawar racunnya, tapi si Carlito justru mengatakan kalau racun tersebut tidak ada penawarnya dan racun tersebut biasanya disuntikkan ke kuda. Mendengar itu si Lios merasa syok. Dia kembali minta tolong mencari si Hector, tapi lagi-lagi si Carlito menolaknya. Mendengar itu si Lios pun marah padahal mereka berdua sudah lama kerjasama dan dia memilih pergi karena saat ini banyak pengawal si Carlito. Begitu tiba di parkiran, si Lios melarikan sebuah taksi. Di perjalanan dia menerima telepon dari si dokter yang menyuruhnya pergi ke rumah sakit mencari obat bernama epinephrine, di mana obat tersebut adalah sebuah adrenalin buatan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Selesai menerima telepon si dokter, si Lios menerima telepon dari si Kylo yang memberitahu kalau abang si Hector saat ini baru memasuki sebuah restoran. Si Kylo juga memberikan lokasinya sekarang. Beberapa saat kemudian si Lios tiba dan terlebih dahulu menemui si Kylo.
lalu bertanya apakah abang si Hector sendirian. Si Kylo pun mengiyakannya. Setelah itu si Lios masuk ke restoran lalu memancing abang si Hector ke belakang gedung. Setelah dia mengirim abang si Hector ke alam lain, si Lios pun menelepon si Hector menggunakan HP abangnya, lalu memberitahu kalau abangnya sudah dikirim ke alam lain. Mendengar itu si Hector pun marah-marah dan memaki-maki si Lios, tapi si Lios justru mengejeknya dan mengatakan kalau gilirannya akan tiba. Singkat cerita, si Lios masuk ke sebuah rumah sakit, tapi si perawat menolak menjual epinefrinnya. Belum lagi saat mau keluar, dua orang polisi mengejarnya, walau dia sudah memakai pakaian pasien. Di saat kejar-kejaran dengan polisi, si Lios mendorong seorang perawat yang sedang mendorong pasien. Karena merasa takut, si perawat pun memberikan epinefrinnya. Hingga di dalam lift, si Lios menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia terus berlari karena adrenalinnya terpacu. Film berlanjut, si Lios menerima telepon dari si Eva. Di sini si Lios memberitahu kalau saat ini dia diracuni dan orang yang meracuninya mungkin akan menuju tempatnya. Dia pun meminta si Eva jangan kemana-mana sampai dia tiba, dan si Eva pun mengiyakannya. Singkat cerita, si Lios tiba di rumah pacarnya. Dia pun langsung mengajaknya pergi dan dia berhasil melumpuhkan dua orang anggota si Hector tanpa sepengetahuan si Eva. Setelah itu si Lios mengajak si Eva ke sebuah warkop. Di sini si Lios jujur kepada pacarnya kalau sebenarnya selama ini dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Mendengar itu si Eva merasa syok karena selama ini si Lios mengaku kepadanya kalau dia kerja di sebuah perusahaan. Si Lios kembali melanjutkan ceritanya kalau kemarin dia mendapat orderan untuk melenyapkan seorang bandar besar, yaitu si Don Kim, dan bayarannya sangat besar. Tapi di detik-detik terakhir hendak mengeksekusi si Don Kim, dia berubah pikiran lalu menyuruhnya pergi keluar kota, menghilangkan jejak. Mendengar itu Eva pun kecewa lalu meninggalkannya. Tapi si Lios mengejarnya lalu meyakinkan si Eva kalau semua benar adanya. Hingga tak lama kemudian si Lios menerima telepon dari si Kylo yang mengatakan kalau saat ini si Hector berada di pabrik milik si Don Kim. Setelah itu si Lios pamit kepada si Eva yang masih marah-marah. Sedangkan di pabrik si Don Kim, anggota si Hector melenyapkan si Kylo setelah menelepon si Lios. Singkat cerita, si Lios tiba di lokasi. Dia melihat si Kylo sudah tidak bernyawa lagi. Melihat itu si Lios langsung beraksi begitu melihat kehadiran si Eva di tempat tersebut. Hingga terjadilah baku tembak serta kejar-kejaran dan si Lios berhasil melenyapkan semua anggota si Hector. Singkat cerita, si Lios menerima telepon dari si dokter yang menyuruhnya datang ke kantornya. Sesampainya di tempat, si dokter langsung mengobatinya dan si Eva merasa sedih melihat keadaan si Lios. Belum lagi si dokter mengatakan kalau hidup si Lios tidak akan lama lagi karena racun tersebut tidak ada obatnya. Di sini si Lios minta si dokter supaya membuatnya bisa bertahan 1 jam. Setelah itu dia menelepon si Hector lalu mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Dan si Hector mengiyakannya karena si Lios memanas-manasinya serta mengungkit-ungkit abangnya yang sudah tewas. Film berlanjut, si Lios tiba di lantai atas hotel di mana si Hector dan si Carlito sudah menunggunya. Si Lios merasa kaget melihat kekompakan mereka, tapi dia berusaha tenang. Hingga saat si Carlito hendak menyuntikkannya lagi dengan racun, tiba-tiba si Don Kim serta anggotanya datang membantu si Lios. Hingga terjadilah baku tembak. Local officials have confirmed guns.
Di sini si Hector menembak si Carlito yang hendak kabur. Tapi si Leos berhasil menaiki helikopter yang ingin membawa si Hector. Dia pun menarik si Hector hingga mereka berdua terjun bebas. Dan disinilah si Leos melenyapkan si Hector. Akhir cerita, sebelum meninggal dunia, si Leos menelepon si Eva dan meninggalkan pesan suara yang intinya dia minta maaf kalau selama ini dia sudah mengecewakannya, dan dia pun pamit kepada kekasihnya tersebut. Dan film pun selesai.